Nama saya Yeni Kusnatalyani. Usia saya 47 nanti di tahun ini 2024. Saya sudah menikah sekitar 25 nanti April tanggal 5 April itu 25 tahun usia pernikahan. Nama Eka Surya Lesmana. Umur pernikahan alhamdulillah memasuki 25 tahun. Umur 53 tahun. Pengalaman pertama ketemu suami ya, berarti saat itu masih calon suami kan. Tidak terfikirkan akan menjadi suami. Karena emang kami bertemu di salah satu kendaraan umum. Kita hanya kenalan biasa, dan tiba-tiba calon suami saya saat itu memberikan nomor handphone, karena kami saat itu handphone masih belum booming seperti sekarang. Jadi saat itu masih pakai telepon umum. Saat itu calon suami ngasih nomor handphone, nomor telepon rumah gitu. Saat itu tidak terfikirkan akan menjadi suami. Pengalaman pertama dengan istri pertama yang Bapak hafal itu, pertama ketemu sama istri itu perjalanan di kendaraan, di bis kenalan. Setelah kenalan ya memberikan nomor telepon rumah, maksudnya supaya calon istri itu menghubungi. Komunikasi awal bisa dibilang pasif ya, karena emang suami saya ini saat itu pendiam. Mungkin perasaan saya, dia tuh sudah menyimpan rasa ke saya, hanya mungkin malu, jadi diam. Tiba-tiba dia hanya memberikan nomor handphone rumah aja, nomor telepon rumah maksudnya. Itu saja sih. Komunikasi awalnya itu pertama itu ada komunikasi, alhamdulillah setelah waktu itu memberikan nomor telepon, ada komunikasi pertama, yaitu calon istri itu menelepon ke rumah, dan di situ terjadi komunikasi. Setelah terjadi komunikasi ada hubungan yang intens. Dari semenjak pertemuan pertama itu, ketika saya diberikan nomor telepon rumah kan, nah lanjut ada komunikasi. Saat itu saya iseng telepon suami saya, bukan suami ya, karena itu telepon rumah. Jadi akhirnya saya iseng telepon ke rumahnya dan nyambung gitu. Akhirnya kita janjian ketemuan di suatu terminal gitu untuk berangkat bareng ke suatu kota. Emang kita punya tujuan yang sama saat itu. Masih belum dibilang pacaran atau apa sih saat itu pertemuan pertama. Cuma emang antusias banget, entah sayanya atau calon suami saya saat itu juga emang dia terlihat emang pengen ketemu gitu. Setelah terjadi komunikasi ya terjalinlah suatu hubungan. Waktu itu Papa sudah di dalam hati itu sudah mendeskripsikan bahwa ini calon istri. Jadi sering ketemuan di saat-saat pulang kerja. Yang saya rasakan, karena saya suka laki-laki tuh kalem, diem, nggak petakilan, pintar gitu, nggak terlalu agresif juga, tapi dia memperlihatkan cara dia itu butuh saya, cara dia itu menginginkan saya. Itu aja, diam, nggak terlalu banyak tingkah, pintar, itu saja, sederhana, nggak terlalu memperlihatkan bahwa saya ini tuh siapa gitu. Itu aja.
Yang menarik dari pasangan pertama itu waktu itu calon istri itu orangnya pendiam, tidak banyak tuntutan, dan alhamdulillah selalu terjalin komunikasi. Banyak kesamaan. Kami banyak kesamaan, entah itu dari makanan, entah cara kami berkencan, entah cara kami pertama ketemu. Jadi kami ketemu tuh bukan di tempat yang mahal, bukan di tempat yang harus yang di bioskop, atau yang saat itu saya sederhana, simple. Dia datang ke rumah atau kita makan hanya sekedar makan pempek aja, karena saat itu saya sudah kerja, suami saya juga kerja. Jadi kita mencari kesempatan untuk bertemu tidak di suatu tempat yang emang harus mahal atau apa gitu. Itu banyak kesamaan. Pilihan entah itu tempat kencan, makanan, hobi, banyak banget kesamaan. Jadi dari situlah intens kami bertemu. Peristiwa yang menjadikan intens karena sama-sama bekerja. Waktu itu saya bekerja, istri juga bekerja. Jadi ya di tempat setelah kerja itu yang selalu terjadi hubungan intensnya itu. Ketika kami memutuskan suatu keputusan entah itu dalam masalah anak atau kami berdua, saya selalu membicarakan terlebih dahulu ke suami. Begitu pula suami membicarakan ke saya, bagaimana yang terbaik. Misalkan ada masalah, ini gimana ya, minggu depan kita belum nengok orang tua nih, kamu bisa nggak nih gitu. Apa nih yang harus kita bawa nih untuk orang tua kita atau orang tua kamu. Nah, salah satunya itu. Jadi kita sesuaikan. Oh iya, untuk bawa oleh-oleh ke orang tua saya yang tahu kebutuhannya apa. Nah, untuk bawa buah tangan istilahnya untuk ibu mertua atau bapak mertua saya, itu suami saya yang lebih tahu, dengan saling koreksi saja. Nah ini penting nih, mengenai kolaborasi, karena segala sesuatu itu dalam hidup ini itu kita perlu adanya kolaborasi itu menyatukan. Jadi kita menyatukan, menggabungkan. Nah ini sangat berat menyatukan hati yang berbeda, menyatukan pikiran yang berbeda. Nah ini kolaborasi ini kita dikomunikasikan, kita diintenskan hubungan itu, sehingga terjalinlah kolaborasi. Jadi menyatukan antara pemikiran-pemikiran yang berbeda, dua hati yang berbeda menjadi satu tujuan, yaitu untuk menikah waktu itu. Keterbukaan dalam komunikasi itu artinya jujur ya, berarti gini, kalau zaman era sekarang kan kebetulan pas kami menikah, dari situlah handphone sudah mulai membooming lah. Dari situ komunikasi lancar. Apapun yang dirasakan oleh suami ataupun oleh saya, kami sampaikan masing-masing. Entah itu dari suami ke saya ataupun dari saya ke suami. Itu kami sampaikan, itu kami bicarakan, itu kami rembukan bagaimana solusi dan keputusan yang terbaik buat kami berdua untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan yang kami inginkan masing-masing. Nah ini memang yang namanya komunikasi itu sesuatu hal yang penting dalam hubungan. Nah ini kalau adanya two way communication, yaitu komunikasi dua arah ini, ya itu sangat penting. Karena apa? Hubungan akan terjalin dengan indah, dengan bagus, yaitu adanya two way communication. Jadi antara ada dua arah komunikasi. Nah inilah yang terjadi waktu itu antara papa dengan mama kamu. Peran komunikasi penting banget. Jadi dimanapun, karena emang kebetulan saya juga bekerja, suami pun bekerja. Di sini tugas saya sebagai istri, tugas suami saya pun itu tetap berjalan, sekalipun kami emang sama-sama ada di kantor. Komunikasi tetap jalan. Karena suami saya tuh paham banget, tahu banget kebiasaan yang paling saya benci ketika saya telepon dia itu tidak diangkat. Karena saya bukan tipe istri yang nelponin suami sebentar-sebentar telepon suami, ada di mana, sama siapa, ngapain. Saya bukan tipe istri seperti itu. Jadi
saya harap kita akhirnya kita saling menghargai bahwa ketika saya telepon suami saya, ketika saya hubungi suami saya, berarti itu ada hal penting yang harus kita bicarakan, kita ambil keputusan bersama. Nah itu sudah kita jalani dari semenjak pernikahan, awal pernikahan kita sudah jalani itu. Jadi intinya komunikasi lancar ya, telepon, WA itu selalu ada. Nah ini peran komunikasi ini kan udah jelas. Di dalam kehidupan sehari-hari, komunikasi itu sangat penting, baik di dalam hubungan kepemerintahan, hubungan privat atau hubungan keluarga itu sangat penting, karena terganjalnya suatu komunikasi akan mengakibatkan sesuatu yang terputus. Nah sesuatu yang terputus ini akan menimbulkan masalah. Nah ini masalah ini dari kecil nanti akan menjadi masalah akan menjadi besar. Satu, jujur. Dua, kesetiaan. Ketiga, mungkin banyak ya tahapan-tahapan lain, termasuk materi. Kita tidak munafik gitu ya. Kita mencari uang, saya dengan suami cari uang juga mungkin salah satunya untuk mencari materi untuk mencukupi kebutuhan kami berdua. Kejujuran itu nomor satu, karena ada efeknya atau ada berimbas kepada hubungan, berimbas kepada kesetiaan. Itu selama ini alhamdulillah kejujuran dan kesetiaan itu masih kami pegang teguh bersama. Jadi itu tugas kami sampai dengan kami membesarkan anak-anak, sampai dengan pencipta kami memanggil kami. Saat ini sih suami saya diajak komitmennya, insya Allah dia bersedia untuk memenuhi keinginan, dan karena itu pun sama keinginan kami berdua sama. Suami pun meminta saya untuk memberi jujur dan setia kepada dia. Nah yang memelihara hubungan yang stabil itu, yang modal pertama itu kita harus trust. Trust itu kita kepercayaan, kita saling percaya. Karena dalam pernikahan itu kita eranya itu era komunikasi, dan harus ada trust, ada kepercayaan dari seorang suami dan kepercayaan dari seorang istri. Kita harus bisa sama-sama menjaga kepercayaan itu. Sepertinya prasangka yang sangat signifikan banget sih enggak ya, karena saat itu saya tidak menuntut bahwa suami saya tuh harus begini. Saat itu wajar lah kalau kayak saya ada pun prasangka yang ada dalam hati saya saat itu, waktu suami masih belum jelas untuk meminta saya atau serius dengan hubungan kami, itu ada prasangka yang lain. Itu mungkin oh iya, apakah mungkin ada perempuan lain, hanya itu. Untuk selebihnya sih karena mungkin kami sudah cocok satu sama lain. Saya tahu keseharian dia pun mungkin tahu ya, yang saya pikir sih dia tahu keseharian saya, karena kami juga satu kota gitu, jadi nggak terlalu berjauhan alamat kami berdua. Kalau prasangka itu tidak ada ya, tidak begitu signifikan dirasakan. Karena apa? Karena waktu itu saya itu menikah itu karena nikah itu ada sunatullah. Jadi udah jalani aja. Yang ada yaitu ada pun ada sesuatu masalah di perjalanannya, itu kita selesaikan dengan secara musyawarah. Dari awal tuh saya sudah yakin bahwa suami saya tuh bisa membahagiakan saya lahir batin. Terlepas di balik perjalanan pernikahan kami yang setelah 25 tahun ini, entah itu ada godaan, cobaan, itu sudah pasti. Jangankan 25 tahun ya, 5 tahun, 1 tahun, sebulan, itu sudah pasti ada godaan. Intinya kami alhamdulillah bisa dan mampu melewati segala cobaan itu. Kami kembali lagi solid kembali ketika kami ada hal yang emang bertentangan, entah itu pendapat, entah itu keinginan. Tapi ketika kami berdua bisa mencari solusinya, alhamdulillah sampai dengan saat ini kami bisa menjalani itu semua hampir mau 25 tahun di tahun 2024 ini.
Nah ini yang sesuai dengan kenyataan itu ya, pertama kita kan menikah itu karena ingin membahagiakan seorang istri, kita ingin membahagiakan seorang anak. Nah apa yang dicita-citakan itu ya kita menjadi seseorang yang mampu, dalam arti kata mampu itu mampu menghidupi istri kita dan mampu menghidupi anak-anak kita ya. Alhamdulillahnya ini apa yang kita prasangkakan ke depan dengan karir papa bekerja itu ya tercapailah, alhamdulillah. Itu aja. Jadi cukup sekian, hanya minta doanya semoga saya dengan suami mawadah warohmah hingga jannah sampai usia menutup mata kami masih tetap disatukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Retmai Purnamasari dengan NIM 666222193 dan saya Safira Lemiati dengan NIM 666222182. Sekian tugas dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.